Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Quranisa dari kelas 10 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang networking models. Yang pertama, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah konsepnya, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir adalah OSI layers model. Yang pertama ada konsep jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Pada gambar ini terlihat ada beberapa vendor, misalnya vendor 1, IBM, vendor 2. Semuanya menggunakan standar yang sama, yaitu TCP/IP. Karena menggunakan mode yang sama, perangkat dari vendor berbeda tetap bisa saling terhubung dan masih bisa bertukar data. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan over standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI models. Sebelum ada standar, setiap vendor membuat model jaringan sendiri-sendiri, jadi aturan komunikasinya berbeda-beda. Contohnya pada tahun 1974, IBM membuat model jaringan sendiri yang disebut SNA. Lalu, vendor lain juga melakukan hal yang sama, sehingga muncul banyak model jaringan yang berbeda. Dan gambar yang ini adalah gambar yang ada pada slide ini. Karena menggunakan aturan yang sama, perangkat dari vendor berbeda akhirnya dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu dua model yang dikenal sebagai Open Networking Model adalah OSI model yang dibuat oleh ISO dan TCP/IP model yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Dalam praktiknya, TCP/IP lebih banyak digunakan pada jaringan internet saat ini. Lalu pada slide berikutnya itu adalah TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Model ini adalah standar yang paling banyak digunakan di internet saat ini. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Artinya, TCP/IP menentukan aturan supaya perangkat berbeda bisa tetap saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian-bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Yang pertama ada application, presentation, session, nettaling, dan physical. Selanjutnya adalah application layer pada model TCP/IP. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengakses web server. Artinya, saat kita membuka website melalui browser, data yang dikirim antara komputer kita dan web server menggunakan protokol HTTP. Pada gambar ini terlihat klien mengirim request ke web server. Setelah itu,
Server mengirimkan kembali data ke klien. Data tersebut dikirim bersama informasi tambahan atau header supaya bisa diproses dengan benar. Selanjutnya adalah transport layer dari model TCP/IP. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Lalu pada teks yang ini, protokol TCP dan UDP, TCP lebih andal karena memiliki pengecekan error dan memastikan data supaya sampainya lengkap. Jika ada yang hilang, data bisa dikirim ulang atau akan dikirim ulang. Kalau yang UDP lebih cepat karena tidak melakukan pengecekan ulang. Biasanya digunakan untuk video streaming, game online, atau aplikasi yang membutuhkan kecepatan. Jadi, TCP mengutamakan keakuratannya, sedangkan yang UDP itu mengutamakan kecepatan. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transportasi layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Pada gambar ini terlihat data dikirim dalam beberapa bagian. Jika salah satu bagian hilang, sistem TCP akan meminta pengiriman ulang di bagian tersebut sampai data diterima dengan benar. Selanjutnya adalah network layers pada model TCP/IP. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Setiap perangkat harus memiliki IP address yang berbeda agar data bisa dikirim ke tujuan yang tepat. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. IP address bisa diibaratkan seperti alamat rumah pada sistem pengiriman. Yang kedua ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Routing adalah proses memilih jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan agar cepat dan efisien. Pada gambar ini terlihat data melewati beberapa jalur sebelum sampai ke tujuan. Network layer bertugas memilih rute mana yang paling tepat, mirip seperti kantor pos yang menentukan jalur pengiriman paket. Lalu pada bagian ini, IP address sendiri memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 itu menggunakan 32 bit, sedangkan IP versi 6 menggunakan 128 bit, sehingga menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak. Selanjutnya adalah data link layers dan physical layer pada model TCP/IP. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan para physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Pada gambar yang ada di bawah ini, menunjukkan bahwa pada physical layer data dikirim secara fisik melalui media penghubung antar perangkat. Lalu selanjutnya adalah proses encapsulation dan decapsulation pada model TCP/IP. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Pada sisi pengirim, data dimulai dari application layer sebagai data biasa. Saat turun ke setiap layer, data akan ditambahkan header, mulai dari TCP
IP hingga data link. Semakin turun layer, data semakin lengkap karena diberi informasi tambahan. Lalu di sisi penerima, proses dibalik. Header dibuka satu persatu, mulai dari data link sampai application layer, sehingga data asli bisa diterima aplikasi. Name of TCP/IP message. Setiap layer memiliki nama data yang berbeda. Di application layer disebut data, di transport layer disebut segmen, di network layer disebut paket, dan di data link layer disebut frame. Lalu selanjutnya adalah konsep dari OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Karena aturan tiap vendor itu berbeda-beda, pembangunan jaringan jadi lebih sulit dan tidak efisien. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu System or Interconnection, atau juga bisa disebut OSI, Seven Layer Model. Lalu selanjutnya adalah layer-layer pada OSI model. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, kelima network layer, keenam data link layer, ketujuh physical layer. Lalu di sini ada low layer, berkaitan dengan user interface, data informating, dan communication session. Low layer berhubungan dengan proses pengiriman data secara teknis, seperti pengamatan, pengiriman data, dan media fisik seperti jaringan. Lalu upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sedangkan yang upper layer lebih berhubungan dengan aplikasi dan bagaimana data diproses agar bisa digunakan oleh pengguna. Lalu pada bagian ini terlihat perbandingan antara OSI model dan TCP/IP model. Beberapa layer pada OSI digabungkan dalam TCP/IP, sehingga TCP/IP memiliki jumlah layer yang lebih sedikit dan lebih praktis digunakan di dunia nyata. Sekian dari saya, terima kasih, maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.